Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlisun dengan NIM belakang 018. Saya di sini akan menjelaskan mengenai FC Circuit Swap Timing dari mata kuliah Fisika. Tahukah kalian apa itu FC? FC merupakan suatu rangkaian timing, resistor atau kapasitor. FC berguna dalam banyak hal, termasuk dalam pengaplikasian arus arah DC, karena sederhana dan dapat diprediksi. Secara umum, FC disebut sebagai konstanta waktu dan merupakan pengukuran waktu atau pengaturan waktu yang dicapai dengan menggunakan resistor, dengan mengatur laju pengisian atau pengosongan kapasitor. Apa sih maksud dari tiga gambar di bawah ini, dan kenapa gambar di bawah ini harus menggunakan prinsip sirkuit DC? Yang pertama yaitu charging. Sirkuit pengisian FC merupakan nama lain dari charging, yang dimana digambarkan seperti gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan kapasitor C diseri dengan resistor R, membentuk sirkuit pengisian FC yang dihubungkan melalui suplai baterai. Melalui saklar mekanis, pada waktu 0 ketika saklar pertama kali ditutup, kapasitor secara bertahap mengisi daya melalui resistor hingga tegangan yang melintasinya mencapai tegangan suplai baterai. Pengisian kapasitor tidak terjadi secara instan karena kapasitor mempunyai karakteristik IV yang tergantung pada waktu. Dan jika suatu rangkaian mengandung resistor dan kapasitor, maka akan terbentuk rangkaian pengisian FC dengan karakteristik yang berubah secara eksponensial seiring waktu. Semua rangkaian sistem listrik atau elektronik mengalami semacam penundaan waktu antara terminal input dan output ketika sinyal atau tegangan kontinu DC atau AC ketika diterapkan. Penundaan ini umumnya dikenal sebagai penundaan waktu atau konstanta waktu. Konstanta waktu resultan dari setiap rangkaian atau sistem elektronik akan sangat bergantung pada komponen reaktif baik positif maupun induktif yang terhubung dengan konstanta waktu yang mempunyai satuan T. Ketika tegangan DC yang meningkat diterapkan ke kapasitor yang kosong, kapasitor menarik apa yang disebut dengan arus pengisian atau mengisi daya. Ketika tegangan ini diturunkan, kapasitor mulai melepaskan muatannya ke arah yang berlawanan. Karena kapasitor tidak menyimpan energi listrik, kapasitor bertindak seperti baterai kecil, menyimpan atau melepaskan energi sesuai dengan kebutuhan pelat. Muatan listrik yang tersimpan pada pelat kapasitor yang dinyatakan sebagai H sama dengan CV. Pengisian atau penyimpanan dan pengosongan atau pelepaskan energi kapasitor tidak pernah terjadi secara instan, tetapi memerlukan waktu tertentu dengan waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mengisi atau mengosongkan hingga persentase tertentu dari nilai suplai maksimumnya yang dikenal sebagai konstanta waktu, yaitu T. Jika sebuah resistor dihubungkan secara seri dengan kapasitor membentuk rangkaian FC, kapasitor akan terisi secara bertahap melalui resistor hingga tegangan yang melintasinya mencapai tegangan suplai. Waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk terisi penuh secara dengan sekitar 5 konstanta waktu atau 5T. Waktu respon transien T diukur dalam T sama dengan R sekali C dalam detik, di mana R adalah nilai resistor dalam ohm dan C adalah nilai kapasitor dalam farad. Ini kemudian menjadi dasar rangkaian pengisian FC, di mana 5T juga dapat dianggap sebagai 5 kali FC, yaitu seperti rumus yang ada pada gambar ini, yang dimana VC adalah tegangan melintasi kapasitor, Vs adalah tegangan suplai, E adalah bilangan irasional yang disajikan oleh Euler sebagai 2,7182. T adalah waktu, Fc adalah konstanta waktu dari rangkaian pengisian Fc. Dengan demikian, respon transien atau rangkaian Fc seri setara dengan 5 konstanta waktu, dan jangka waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk mencapai titik 4T ini dikenal sebagai periode transien. Sedangkan jangka waktu setelah jangka waktu 5T ini umumnya dikenal sebagai periode keadaan mantap. Dan yang kedua yaitu discharging.
Pada tutorial rangkaian pengisian FC sebelumnya, kita melihat bagaimana sebuah kapasitor mengisi daya melalui sebuah resistor hingga mencapai jumlah waktu yang sama dengan 5 konstanta waktu yang dikenal sebagai 5T. Ia kemudian tetap terisi penuh selama pasokan konstan diterapkan padanya. Discharging yang biasa disebut dengan sirkuit pengosongan FC. Sirkuit pengosongan FC terjadi ketika sumber tegangan dilepaskan dari rangkaian FC yang terisi penuh. Kapasitor C akan mengalir kembali melalui resistor R. Rangkaian pengosongan FC menggunakan konstanta waktu FC yang melekat pada kombinasi resistasi kapasitor untuk melepaskan kapasitor pada tingkat keseluruhan yang eksponensial. Jika kapasitor yang terisi penuh ini sekarang terputus dari tegangan pasokan baterai menggunakan arus DC, energi yang tersimpan yang terbentuk selama proses pengisian akan tetap berada di platnya tanpa batas waktu, dengan asumsi kapasitor ideal dan mengabaikan kerugian internal, menjaga tegangan yang tersimpan di sambungannya dengan nilai terminalnya yaitu konstan, ataupun jika baterai diganti oleh arus pendek. Ketika saklap ditutup, kapasitor akan mengalir kembali melalui resistor R seperti yang kita miliki sekarang pada rangkaian pengosongan FC. Saat kapasitor mengeluarkan arusnya melalui resistor seri, saat kapasitor dilepaskan, muatannya tidak hilang dengan laju yang konstan. Pada awal proses pengosongan, kondisi awal rangkaian adalah T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan Hi sama dengan Hi. Tegangan pada plat kapasitor sama dengan tegangan supply dan Vc sama dengan Vs. Karena tegangan plat T sama dengan 0 melintasi kapasitor berada pada nilai tertinggi, maka arus pelepasan maksimum mengalir di sekitar rangkaian FC. Seperti pada rangkaian pengisian FC sebelumnya, bahwa tegangan melintasi kapasitor C sama dengan 0,5 Vc pada 0,7 T dengan nilai keadaan stabil akhirnya tercapai pada 5T. Untuk rangkaian pengosongan FC, tegangan kepada kapasitor Vc sebagai fungsi waktu selama periode pengosongan didefinisikan sebagai rumus berikut, di mana Vc adalah tegangan melintasi kapasitor, Vs adalah tegangan supply, T adalah waktu, Fc adalah konstanta waktu. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa dalam rangkaian pengosongan FC, waktu yang diperlukan kapasitor untuk melepaskan muatannya hingga satu konstanta waktu diberikan sebagai T sama dengan R kali C. Dan yang terakhir yaitu kurva atau gelombang FC. Gelombang FC merupakan nama lain dari kurva sirkuit, yang dimana rangkaian FC dapat menghasilkan bentuk gelombang keluaran yang bentuk seperti persegi, segitiga, dan gigi gergaji. Ketika bentuk gelombang periodik diterapkan pada masukannya, rangkaian FC memiliki kemampuan untuk menghasilkan bentuk keluaran gelombang FC yang berbeda-beda, tergantung pada jenis dan frekuensi atau periode bentuk gelombang sinyal yang diterapkan pada terminal masuknya. Seperti dalam penjelasan pengisian dan pengosongan FC sebelumnya, kita melihat bagaimana kapasitor memiliki kemampuan untuk mengisi dan melepaskan dirinya sendiri melalui resistor yang terhubung seri. Waktu yang dibutuhkan kapasitor ini untuk terisi penuh atau habis sama dengan 5 konstanta waktu, Fc atau 5T, ketika tegangan DC konstan diterapkan atau dihilangkan. Maka waktu sebenarnya yang diperlukan untuk mengisi penuh atau mengosongkan kapasitor hanya dapat diubah dengan mengubah nilai kapasitor itu sendiri atau resistor pada rangkaian, dan hal ini ditunjukkan seperti tabel yang di atas. Dengan cara memvariasikan konstanta waktu Fc atau frekuensi bentuk gelombang masukan, kita dapat memvariasikan tegangan pada kapasitor yang menghasilkan hubungan antara Vc dan waktu atau T. Hubungan ini dapat digunakan untuk mengubah berbagai bentuk gelombang, hingga bentuk gelombang keluaran yang melintasi kapasitor hampir tidak menyerupai bentuk gelombang masukan. Hal itu disebut dengan integrator FC. Integral FC adalah jenis rangkaian low pass filter
yang mengubah sinyal masukan gelombang persegi menjadi keluar bentuk gelombang segitiga. Seperti terlihat di atas, jika konstanta waktu 5 Fc lebih panjang dibandingkan dengan periode waktu gelombang input Fc, maka output yang dihasilkan akan terbentuk segitiga, dan semakin tinggi frekuensi input, semakin rendah amplitude output dibandingkan dengan input. Jadi, penggunaan sirkuit DC pada hal ini yaitu karena menyesuaikan antara kegunaan dan fungsinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya FC Circuit per timing yaitu berpaku pada timing atau waktu, baik waktu pengisian ataupun pengosongan. Hal ini sesuai dengan kelebihan dan fungsi dari sirkuit DC, yaitu sebagai berikut. Sirkuit DC tidak membutuhkan pengisian waktu lama. Sirkuit DC pula memiliki polaritas tetap, tidak berubah-ubah, kestabilan tegangan yang tinggi, dan sirkuit DC kegunaannya untuk baterai dan sistem penyimpanan energi, alat medis, dan alat-alat elektronik lainnya. Sedangkan sirkuit AC akan membutuhkan waktu lama dalam pengisian, selain itu memiliki frekuensi dan polaritas yang berubah-ubah. Dan sirkuit AC kegunaannya untuk listrik rumah tangga, sistem transmisi energi listrik jarak jauh, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.